Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya di bagian yang berikutnya untuk bentuk eksponen. Kali ini bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B bilangan bulat dan B-nya bukan 0. Jadi bentuknya harus bisa dijadikan bentuk pecahan. Itu namanya bilangan rasional. Bilangan rasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bilangan bulat, ya, ini kita tahu nih. Akar 4 berapa? 2, ya. Bilangan bulat atau bilangan pecahan, contohnya ini. Negatif juga boleh ya. Bilangan bulat kan negatif juga ada. Pecahan juga negatif juga ada. Nah, ini namanya bilangan rasional. Nah, selain bilangan rasional, kamu juga harus tahu ada yang namanya bilangan satu lagi nanti ya. Jika ditulis dengan bentuk desimal, maka ini ya, bilangan desimal terputus. Contohnya, 1/4 itu 0,25. 1/2 itu berapa? 0,5. 1/8 itu 0,125 gitu ya. Bilangan desimal tidak terputus tapi berulang. Contohnya ini, 0,4444444 ternyata itu sama dengan 4/9. Contohnya, gimana cara membuktikannya? Ini soal olimpiade sebenarnya. X sama dengan 0,44. Kalau kita kalikan 10, berarti di sini jadi 10X dong. Kalau ini kali 10 berarti 4,4444. Nah, kita kurangkan 10X kurangi X. Jadinya berapa? 9X ya. Ya, 9X nih. 9X. 10X kurang X jadi 9X. Yang di sini dikurangi nih, belakangnya kan kembar tuh, semua berulang ya. Jadinya sisanya berapa? Depannya doang 4. Nah, X-nya sama dengan 4/9. Jadi ada soal begini bisa ya. Nanti bentuk yang lain sama, ngerjainnya begini. Ini dimisalkan X. Nah, nanti kalikan 10, hasilnya berapa? Ya, oke gitu ya. Nah, selain bilangan rasional, ada yang namanya bilangan irasional. Apa itu bilangan irasional? Nah, bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A dan B bilangan bulat, B-nya tidak sama dengan 0. Ini namanya bilangan irasional. Jadi kebalikan dari rasional. Dalam bentuk desimal, bilangan irasional memiliki bagian desimal yang tidak terputus dan tidak berulang. Ini bedanya. Kalau yang tadi terputus dan berulang. Kalau yang bentuk desimal. Nah, misalnya ini 0,1235627 panjang nih ya, dan tidak berulang. Nah, kamu bisa lihat nanti kalau pakai kalkulator. Nah, kalau yang terputus dan berulang itu namanya rasional. Kalau yang tidak terputus dan tidak berulang itu namanya bilangan irasional. Nah, contohnya seperti apa? Nah, nih. Ada yang namanya bentuk akar. Nah, bentuk akar itu termasuk dalam bilangan irasional. Apa itu bentuk akar? Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Jadi, hasil akarnya itu adalah bilangan yang irasional gitu ya. Contohnya ini, akar 2. Akar 2 berapa? Kamu pakai kalkulator. Itu nanti hasilnya berapa? 1, sekian terus panjang dan tidak berulang. Akar 5 sama ya. Kalau akar 4 masuk bentuk akar bukan, Bu? Nah, akar 4 kamu bisa nentuin nggak? Akar 4 berapa hasilnya? 2. Nah, jadi dia bukan bentuk akar ya. Akar 6 bisa dicari? Nggak ada. Nah, berarti itu namanya bentuk akar. Kalau akar 3 dari 27 itu juga bukan bentuk akar, karena kita bisa menentukan nilainya. Dia bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat ya, gitu. Jadi bisa ya. Jadi contoh-contoh dari bentuk akar adalah akar 2, akar 5, akar 7, akar 6, akar 8, ya, akar 11 gitu ya. Itu namanya bentuk akar. Oke, next. Operasi bentuk akar. Nah, ini untuk A, B, C, dan D bilangan real berlaku kalau ada penjumlahan bentuk akar. Dalam akarnya sama nih, ya, yang ada di dalam akar sama. Akar C di sini akar C, maka A sama B-nya dijumlahkan. A plus B akar C. Berlaku untuk pengurangannya, ya, asal ini akarnya harus sama, ya. Kalau dikalikan, cukup kalikan koefisiennya. A kali B akar C, berarti A-nya sama B-nya dikalikan.
C-nya nggak usah. Kalau akar sama akar dikalikan, berarti kalikan dalam akarnya. Akar A kali akar B berarti akar AB. Nah, kalau seperti ini, berarti yang di depan sama yang di depan, A sama C dikalikan, yang di dalam sama yang di dalam, B sama D. Nah, gitu. Nah, bentuk pecahan. Akar A dibagi akar B, berarti akar A per B. Nah, ini ada bentuk khusus, ya. Kalau kamu bentuk akar A tambah B, gitu ya. Di sini bisa plus, bisa kurang. 2 akar AB, maka bisa dituliskan akar A ditambah akar B atau akar A min akar B. Nanti kita lihat contoh-contoh soalnya. Oke, next. Nah, ini contohnya ya. 5 akar 3 akar 48 min 2 akar 27. Gimana caranya? Nih, 5 akar 3 udah nggak bisa dipecah lagi. Udah. Akar 48 kita bisa tulis jadi akar 16 kali 3. Ya, 16 kali 3 kan 48. Nah, akar 16 berapa? 4. Nah, di dalamnya tetap 3. Nah, yang ini 2 akar 27. 27-nya kita ubah jadi 9 kali 3. Ya. 9 diakarkan berapa? 3. Jadi 2 yang di depannya ini kalikan dengan 3. Hasil akar dari 9. Jadinya berapa? 6 akar 3. Nah, lihat. 5 akar 3 tambah 4 akar 3 dikurangi 6 akar 3. Berarti yang di depan dioperasikan. 5 tambah 4 dikurangi 6. Akar 3-nya. Jadi ibarat kalau kamu ngerjain aljabar, akar ini seperti variabel. Nah, variabel kan kalau variabelnya sama kan kamu bisa hitung ya, koefisiennya dihitung. Kalau variabelnya beda ya nggak bisa. Nah, gitu. Ya, jadi berapa? 5 tambah 4, 9 kurangi 6, 3. Jadi hasilnya 3 akar 3. Nah, bentuk yang ini bisa disederhanakan jadi seperti ini. Ya. Sebenarnya ini materi masuk ke SMP ya, MTS kelas 9 harusnya ya, bentuk akar. Akar 6 kali akar 3. Akar 6 kali akar 3 jadinya, nah, akar 6, akar dari 6 kali 3. 6 kali 3 berapa? 18. Kenapa ini jadi 3 akar 2? Nah, kita coba lihat. Akar 18, kalau kita hitung, akar 18 itu sama dengan 9 dikali berapa? 2, betul. Nah, akar 9 itu adalah 3, akar 2-nya dari sini. Nah, akar 9-nya keluar jadi 3. Makanya dia akar 3 akar 2 gitu ya. Nah, yang ini. Ini gimana nih? Nah, perkalian 2 suku. Ya, ini. Akar 5 ditambah akar 2 dikali akar 5 kali kurangi akar 2. Berarti ini kalinya seperti ini, ya. Ini kali ini kali itu, ini kali ini kali itu, gitu ya. Nah, akar 5 kali akar 5, ya, akar 5 kuadrat. Terus ini plus 2 plus akar 2 kali akar 5 nih. Ya, jadi kena semua. Akar 5 kali negatif akar 2 nih. Nah, yang belakang akar 2 kali akar negatif akar 2. Nah, tinggal dihitung. Akar 5 kali akar 5 jadinya 5. Nah, ini kan akar 10 nih. Ini akar 10 negatif. Jadinya hilang. Ya, karena akar 10 dikurangi akar 10. Nah, ini akar 2 kali negatif akar 2. Jadi negatif akar 2 kuadrat jadinya 2. Kan akar 4 ya. Iya, akar 2 dikali akar 2 itu hasilnya akar 4, say. Jadinya 2. Atau sebenarnya rumus cepatnya kalau akar dikali akar sama, berarti hasilnya adalah dia. Gitu ya. Ini akar 5 kali akar 5, kan hasilnya akar 25. Akar 25 berapa? 5. Jadi kalau ada kembar, ya, akar, berarti hasilnya ya yang kembar itu, gitu. Nah, jadinya 5 kurangi 3 sama dengan 3, gitu. Oke, siap, langsung lanjut. Sebentar, ini nomor 3 ya, lanjut nomor 4 dan nomor 5. Nah, ini akar 3 dikali 3 akar 2 dibagi 12 akar 6. Nah, ini pecahan sama koefisien. Yang depan sama depan nih, 2 kali 3 jadinya 6. Yang akar sama akar 3 kali akar 2 jadinya akar 6. Nah, nih akar 6 sama akar 6 kan bisa dicoret nih.
Ya, boleh. 6 bagi 12 setengah, gitu ya. Nah, yang ini. Kalau kita punya bentuk seperti ini, ya, akar 8 min 2 akar 15. Maka bentuk ini kamu harus ubah jadi bentuk, ini ada bilangan 2 ditambahkan, terus ini tandanya min ya, min 2, di sini bilangannya dikalikan. Jadi tebak-tebakan nih. Berapa bilangan kalau dijumlahkan 8, kalau dikalikan hasilnya 15. Nah, 15 itu kan bisanya 5 kali 3. 15 kali 1, gitu ya. Nah, 5 kali 3 kan 15. 5 tambah 3 berapa? 3 tambah 5 berapa? 8. Nah, jadi bentuk ini bisa kamu ubah jadi akar 5 kurangi akar 3. Bentuknya selalu yang besar di depan. Nah, gitu ya. Oke, nah, coba contoh yang lain ya. Contoh yang lain Ibu punya misalnya di sini 10 min 2 akar, misalnya berapa ya? Misalnya 21. Nah, ini kamu cari nih. Misalnya plus. Nah, kamu cari bilangan, asal di sini bentuknya udah 2 ya. Kalau belum 2 nanti harus dibentuk 2 juga. Ini berapa? Dijumlahkan hasilnya 10 gitu ya. Dikalikan hasilnya 21. Nah, berarti kan sini 7 sama 3. Jadinya 10, 7 kali 3 hasilnya 21. Jadi bentuk ini ya bisa ditulis jadi akar 7 ditambah akar 3. Gitu, say. Ya. Oke, ini bentuk akar sudah selesai. Nanti kita akan melihat ada merasionalkan penyebut bentuk akar. Apa tuh merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar? Yaitu membuat penyebut pecahannya menjadi bilangan rasional ya. Suatu pecahan dengan penyebut bentuk akar dapat dirasionalkan dengan mengalihkan sekawan dari penyebut tersebut. Ini juga materi sudah pernah kamu dapat harusnya di SMP. Caranya, kalau bentuknya seperti ini, cukup kalikan dengan akar penyebutnya. Ya, misalnya bentuknya A per akar B, berarti dikalikan dengan akar B. Nah, jadinya begini. Kalau bentuknya seperti ini nih yang kedua, A per B plus akar C. Berarti dikalikan dengan sekawan penyebutnya. Sekawan tuh apa? Tandanya tinggal diganti. Di sini kan B plus akar C, jadinya B min akar C. B min akar C. Nah, ini kan sama. Kalau sama dibagi kan hasilnya 1. Jadi dikali 1 kan hasilnya tetap. Jadi bentuk yang ini sama dengan yang ini. Gitu. Ini juga nih. Kalau ini bentuknya negatif, berarti bentuk sekawannya adalah plus. Nah, ini. Nah, coba kita lihat. Ada contohnya. Oh, ini bentuk yang ketiga. Kalau ini sama ya. Jadi bentuk tinggal dikalikan sekawannya. Sekawannya yang ini. Ya. Oke, kita lihat berikutnya. Ini contohnya. Perhatikan. 12 per akar 3 berarti 12 per akar 3 kali akar 3 per akar 3. Nah, ini tinggal kalikan. Akar 3 kali akar 3 berapa tadi kalau kembar? Ya, 3-nya aja. Nah, ini akar 3-nya masih ada yang di atas. 12 per 3 jadinya 4 akar 3. Jadi bentuk 12 per akar 3 hasilnya adalah 4 akar 3. Ini bentuk rasionalnya ya. Kalau seperti ini gimana? Nah, kalikan dengan sekawannya. Nah, makanya tadi perkalian yang tadi ya, yang kembar tadi. Jadi intinya kalau bentuk akar dikalikan dengan sekawannya, perhatikan nih. Ada 2 plus 2 min akar 3 dikali 2 plus akar 3. Nah, asal ininya kembar ya, kembar, terus ini min, sini plus, tinggal kamu hasilnya adalah ini dikuadratkan, berapa? 2 kuadrat, 4, ini dikuadratkan, berapa? 3, tandanya karena negatif kali positif, negatif, selalu gitu. Ya, misal yang ini juga sama. Akar 3
ditambah akar 2 dikali akar 3 kurangi akar 2. Berarti ini dikuadratkan 3, ini dikuadratkan 2 dikurangi, jadinya 1 gitu. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk akarnya. Oke. Ini contohnya ya. Merasionalkan bentuk akar ya. Kalau seperti ini, kalau bentuknya seperti itu dan seperti ini. Tinggal kalikan dengan sekawannya. Cara mengalikannya lihat ya. Yang atasnya kalikan kena semua nih ya, ini kali sini, ini kali situ ya, jadinya 5 kali 2 10, 5 kali akar 3 5 akar 3 plus. Nah, yang ini kali semua nih, ini kali sini ya kan, jadinya 3 akar 3, terus akar 2 negatif akar 2 kali akar 3 negatif 6, terus 3 kali akar negatif akar 2, nah ini negatif, bentar, nih salah di mana nih? Nih salah nih di sini. Harusnya gimana? Coba kita cari yang nomor 3 nih, kayaknya ada yang aneh nih. Coba kita lihat ya. 3 min akar 2 dikali akar 3 min akar 2. Nah, ini kan kali sini. 3 akar 3. Ini kali sana. Min 3 akar 2. Ini kali sini. Min akar 6. Ini kali sono. Plus 2 ya. Akar 4 kan 2. Nah, hasilnya harusnya seperti ini. 3 akar 3 min 3 akar 2 min akar 6 plus 2. Jadi bukan ini. Ini ada yang salah ya. Nah, ini harusnya. Bawahnya berapa? Bawahnya 3 kurangi 2, 1. Jadi hasilnya ini. Ya, gitu ya. Oke. Ini kesimpulannya. Nah, bentuk akar ya, sifat-sifatnya bisa kamu catat ini. Ya. Nah, ini yang merasionalkan penyebut bentuk akar. Ya, dikalikan dengan sekawannya. Oke. Itu materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan bisa diputar kembali videonya jika kamu belum jelas. Mas